Hei keparat, apa kau pikir kuku kakiku ini lelucon bagiku? Potong sampai habis, sampai tuntas. Di dalam ruang Komandan Batalion, Brigade Infanteri Raja Wali, Batalion Infanteri Singa Perkasa, Kampung Sari Makmur, Kalimantan Utara, sebuah teriakan keras dari Kolonel Budi Santoso memecah keheningan di antara kepulan asap rokok yang tebal. Ia duduk bersantai di sofa lebar, kakinya terentang angkuh. Sementara di satu tangan ia memegang rokok, dan dengan tangan lainnya ia menepuk-nepuk kepala Sersan Siti, seorang prajurit wanita yang sedang berjongkok di depannya. "Maaf, Komandan, saya berhati-hati agar tidak melukai kulit," ujar Sersan Siti. "Berhati-hati? Apa kau sedang mengajariku? Sebagai prajurit, kau harus berani dan tegas. Memang wanita itu begini, tidak bisa diandalkan. Hei, Sersan Siti, kosongkan waktumu malam ini. Datang ke rumah dinasku dan bersihkan. Sebelum istriku datang, pastikan tidak ada sehelai debu pun." Sersan Siti menggigit bibirnya menahan rasa malu, namun ia tidak berani mengangkat kepala. Di batalion ini, Kolonel Budi Santoso adalah hukum dan Tuhan. "Siap, Komandan Brigade yang baru telah tiba." Seruan tergesa-gesa dari petugas jaga terdengar dari luar pintu. Kolonel Budi Santoso mengerutkan kening, tampak kesal, lalu mematikan rokoknya. "Ah, kenapa dia cepat sekali datang, mentang-mentang sudah jadi jenderal, jadi pamer. Hei, kau cepat keluar, jangan berdiri di sana seperti patung." Begitu Sersan Siti bergegas keluar ruangan seperti melarikan diri, pintu besar terbuka, dan angin dingin berembus masuk. Bersamaan dengan angin itu, suara sepatu bot yang kokoh mengiringi langkah seseorang yang menggema di lantai ruang komandan batalion. Tapa, 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 seragam militer dengan lipatan tajam, satu bintang berkilauan di pundak, dan yang paling menonjol adalah tatapan tajam yang seolah mampu menembus lawan. Ia adalah Brigadir Jenderal Ayu Lestari, mantan komandan tim penanggulangan teror Kopassus, jenderal wanita termuda di Angkatan Darat. Kolonel Budi Santoso mencoba bersikap santai saat berdiri. Namun, ia begitu tertekan oleh aura Ayu Lestari sehingga bahkan ucapan hormatnya tidak keluar dengan benar. "Siap, selamat datang, Komandan Brigade. Saya Kolonel Budi Santoso, Komandan Batalion." Ayu Lestari tidak membalas hormat Kolonel Budi Santoso. Sebaliknya, ia perlahan memandang sekeliling ruang komandan batalion. Untung rokok berserakan di lantai, gelas minuman keras di atas meja, dan sisa-sisa bayangan prajurit wanita yang gemetaran saat keluar ruangan tadi. Matanya yang setajam elang menangkap segalanya, berantakan. Hanya itu yang ia katakan, singkat dan padat. Kolonel Budi Santoso tanpa sadar tersentak dan duduk kembali. Ayu Lestari tidak duduk di sofa di seberangnya, melainkan mendekati meja kerja Kolonel Budi Santoso dan berdiri di sana. "Keadaan batalion ini sungguh menyedihkan, Kolonel Budi. Tadi saat saya masuk, tatapan para prajurit di pos jaga terlihat lesu. Jika komandan tidak fokus, mustahil para bawahan bisa baik-baik saja." "Ah, itu karena prajurit-prajurit muda belakangan ini kurang disiplin. Jadi saya sedang menegakkan aturan, Komandan. Karena Komandan Brigade akan datang, saya memang sengaja memberi perhatian khusus, tapi hasilnya hanya ini. Saya mendengar rumor yang sangat tidak menyenangkan. Rumor bahwa Komandan Batalion memperlakukan bawahannya seperti budak." Mata Kolonel Budi Santoso bergetar. Ia tertawa paksa sambil melambaikan tangan. "Ah, Komandan Brigade, itu hanya rumor belaka. Saya sangat menyayangi bawahan saya. Ini semua adalah bimbingan yang dilandasi cinta kasih, Komandan. Jika ada kesalahpahaman, saya ingin meluruskannya dengan menjamu Komandan makan malam yang istimewa malam ini." Ayu Lestari sedikit memiringkan bibirnya. Itu bukan senyuman. Itu adalah senyum dingin seorang predator yang berhadapan dengan mangsanya. Ia perlahan membungkuk dan menatap Kolonel Budi Santoso lurus di mata. "Tidak perlu makan malam. Mulai sekarang, jangan pernah melakukan hal yang membuat saya muak. Terutama, jika kau mengusik bawahan saya, saat itu kita akan bertarung tanpa pangkat. Mengerti?" "Mengerti. Siap." Ayu Lestari memberi hormat dengan tegas, lalu berbalik dan pergi tanpa keraguan. Bahkan setelah ia pergi, ketegangan dingin masih menyelimuti ruang komandan batalion. Kolonel Budi Santoso memukul meja, wajahnya memerah padam.
Si wanita kurang ajar itu, beraninya dia menceramahiku. Mentang-mentang dari Kopassus, memangnya kenapa? Lihat saja nanti, akan kubuktikan betapa menakutkannya daerah perbatasan ini. Setibanya di ruang komandan brigade, Ayu Lestari menghela napas panjang. Situasinya lebih serius dari yang ia duga. Batalion Kolonel Budi telah menjadi sarang korupsi, melampaui sekadar pelanggaran disiplin. Tok, masuk. Seorang pria berwajah rapih dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Ia adalah Kapten Reza Adiwijaya, ajudan pribadi Ayu Lestari. Ia meletakkan sebuah map di meja dengan ekspresi serius. Komandan Brigade, ini data yang Anda minta. Ini adalah aduan-aduan terkait Kolonel Budi Santoso. Sebagian besar dibungkam oleh atasan atau hilang di tengah jalan. Ayu Lestari membolak-balik dokumen itu. Pelecehan seksual terhadap prajurit wanita, perintah pribadi yang tidak pantas, dugaan kolusi dengan pengusaha lokal. Semakin ia membaca, semakin keningnya berkerut. Lebih parah dari yang kukira. Berani-beraninya mereka menutupi semua ini. Apakah ada koneksi ke atasan? Benar, Komandan. Kolonel Budi disebut-sebut akrab dengan tokoh-tokoh lokal, dan ada rumor kuat bahwa ia melobi staf di markas divisi melalui mereka. Jika kita mengusik, ini bisa jadi seperti mengorek sarang lebah. Suara Kapten Reza terdengar cemas. Namun, tatapan Ayu Lestari justru semakin membara. Sarang lebah, ya, menarik. Jika takut disengat lebah sampai tidak bisa mendapatkan madu, itu namanya bukan beruang. Kapten Reza. Siap, Komandan Brigade. Mulai hari ini, kita akan memulai penyelidikan rahasia. Kumpulkan semua bukti kekejaman Kolonel Budi terhadap prajurit wanita, terutama yang bisa menjadi barang bukti. File rekaman, foto, kesaksian korban, apapun boleh. Tapi, jaga kerahasiaannya dengan sangat ketat. Jangan sampai tikus itu menciumnya. Siap, Komandan, tapi Kolonel Budi mungkin tidak akan tinggal diam. Ada informasi bahwa ia sudah mulai menyelidiki latar belakang Komandan Brigade. Menyelidiki latar belakang, ya. Memang tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Tapi kalau aku digeledah, yang keluar hanya serbuk mesiu. Jangan khawatir, teruskan saja. Saya akan menjaga punggung saya sendiri. Kapten Reza tersenyum yakin sambil memberi hormat. Siap. Setelah Kapten Reza pergi, Ayu Lestari memandang keluar jendela. Kaki gunung tiga saudara di kejauhan mulai diselimuti kegelapan. Ia mengepalkan tangannya. Sebagai prajurit dan sebagai wanita, ia sama sekali tidak bisa memaafkan pria seperti Kolonel Budi. Beberapa hari kemudian, di sebuah acara makan malam batalion, Kolonel Budi Santoso sedang mabuk berat, merangkul seorang pengusaha konstruksi lokal. Dua perwira wanita dipaksa duduk di antara mereka, menuangkan minuman. Aduh, tangan Sersan Maya ini cantik sekali ya. Tangan begini kalau menembak, pelurunya pasti menghindar semua, haha. Pengusaha konstruksi itu mengelus tangan Sersan Maya, sementara Kolonel Budi tertawa terbahak-bahak. Pak Chandra, Sersan Maya ini juga jago sekali menyanyi. Hei, Sersan Maya, nyanyikan satu lagu. Buat Pak Chandra, senang. Wajah Sersan Maya berubah pucat. Saat itu, pintu ruangan terbuka lebar. Yang berdiri di ambang pintu adalah Ayu Lestari, mengenakan pakaian sipil. Ia memakai topi rendah. Namun aura mematikannya tidak bisa disembunyikan. Seketika, suasana membeku. Suasana makan malamnya bagus sekali. Kolonel Budi, ini ruang karaoke atau acara makan malam militer? Kolonel Budi Santoso merasa mabuknya seketika hilang. Ia buru-buru mencoba berdiri, namun lututnya menabrak meja. Ah, Komandan Brigade, kenapa Anda ada di sini? Kami hanya minum-minum santai dengan anggota Komite Operasional Batalion. Minum-minum santai? Mengelus tangan prajurit wanita bawahan itu, maksudnya makanan pembuka, ya? Lepaskan tangan kotormu itu sekarang juga. Mendengar bentakan Ayu Lestari, pengusaha konstruksi itu mengerutkan kening tidak senang. Hei, wanita muda, kenapa kau membuat keributan? Kau tahu kami siapa? Lalu ia bertanya kepada Kolonel Budi. Kolonel Budi, wanita ini siapa? Kolonel Budi Santoso menggaruk kepalanya, tampak canggung. Ah,
Pak Chandra, dia atasan langsung saya. Komandan brigade yang baru. Apa? Komandan brigade? Wah, dunia sudah kiamat. Wanita jadi jenderal dan berkuasa, makanya negara ini jadi begini. Mendengar kata-kata kasar pengusaha itu, alis Ayu Lestari berkedut. Ia perlahan berjalan mendekati pengusaha itu. Apa yang baru saja Anda katakan? Negara ini jadi begini karena apa? Memang saya salah bicara? Wanita itu seharusnya di rumah saja, masak, urus anak. Beraninya datang ke tempat para pria bersenang-senang dan membuat keributan. Ayu Lestari tidak bisa menahan diri lagi. Tangannya bergerak secepat kilat, mencengkeram kerah baju pengusaha itu. Tanpa sempat mengeluarkan suara, tubuh pengusaha itu terangkat ke udara, lalu dibanting ke lantai. Brak! Aduh, pinggangku. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Kolonel Budi Santoso terdiam membeku, mulutnya ternganga. Ayu Lestari memandang pengusaha yang terjatuh dengan mata dingin. Orang seperti Anda yang merusak negara ini. Tadinya saya mau membiarkan karena Anda warga sipil, tapi Anda sudah melewati batas. Sebelum saya panggil polisi karena menghalangi tugas negara dan menghina prajurit, enyah dari sini. Pengusaha itu menjerit sambil merangkak keluar, meninggalkan Kolonel Budi Santoso, Ayu Lestari, dan para prajurit wanita yang ketakutan di dalam ruangan. Ayu Lestari memberi isyarat kepada para prajurit wanita, kalian kembali ke asrama. Kapten Reza sudah menunggu di luar dengan mobil. Terima kasih Komandan Brigade. Para prajurit wanita keluar dengan mata berkaca-kaca. Setelah mereka pergi, Ayu Lestari menatap Kolonel Budi Santoso. Kolonel Budi Santoso. Kejadian hari ini bukan sekadar peringatan. Semua perbuatan kotormu itu akan kubongkar satu persatu. Bersiaplah untuk dicopot dari jabatan. Wajah Kolonel Budi Santoso berubah mengerikan seperti kapak. Anda akan menyesal, Komandan Brigade. Saya bukan orang yang mudah ditaklukkan. Oh ya? Coba saja. Saya adalah wanita yang jauh lebih gigih dari yang kau kira. Ayu Lestari meninggalkan senyum dingin dan keluar ruangan. Kolonel Budi Santoso yang ditinggal sendirian gemetar karena marah. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Pak Chandra, ini saya. Ya. Wanita itu sepertinya harus diberi pelajaran. Pastikan dia tidak akan pernah bisa memakai seragam militer lagi. Angin musim dingin di Kalimantan Utara terasa menusuk tulang. Namun, rumah dinas Kolonel Budi Santoso justru dipenuhi dengan kehangatan. Botol-botol minuman keras mahal berserakan di atas meja dan di hadapan Kolonel Budi Santoso, seorang pria bertubuh besar duduk miring. Ia adalah Pak Chandra, pemilik perusahaan konstruksi lokal dan seorang mantan bos preman yang menguasai tempat hiburan di wilayah tersebut. Dialah yang dipermalukan oleh Ayu Lestari di acara makan malam sebelumnya. Bagaimana pinggang Bapak, Pak Chandra? Kolonel Budi Santoso tersenyum menjilat sambil mengisi gelas. Pak Chandra mengerutkan kening dan memegangi pinggangnya. Jangan ditanya. Wanita sialan itu kuat sekali. Sampai sekarang badanku masih pegal-pegal. Berani-beraninya dia mencekikku. Aku sudah makan di jalanan ini selama 20 tahun. Dia harus membayar mahal atas penghinaan ini. Memang karena itu saya memanggil Bapak. Wanita itu bukan orang sembarangan, Pak Chandra. Dia dari Kopassus, tatapannya saja sudah mematikan. Jika kita melawannya secara langsung, tidak ada jalan keluar. Dia sedang menyelidiki saya, bahkan sudah bersekutu dengan Kapten Reza untuk mengumpulkan bukti. Kolonel Budi Santoso menggigit rokoknya, kakinya bergetar gelisah. Baru seminggu sejak Ayu Lestari menjabat, namun pengaruh Kolonel Budi Santoso semakin menyempit karena Ayu Lestari yang terus berkeliling batalion. Pak Chandra tersenyum sinis sambil menenggak minuman kerasnya. Kolonel Budi, bukankah kehormatan adalah segalanya bagi seorang prajurit? Kalau begitu, kita hancurkan saja kehormatannya, bukan? Jika tidak bisa dengan kekuatan, kita buat saja skenario. Itu keahlianku. Apa Bapak punya ide bagus? Apa yang paling tidak bisa ditolerir oleh wanita itu? Menyakiti yang lemah, kan? Hahaha, kita akan memanfaatkannya. Besok lusa, kau tahu lokasi proyek jalan di Kampung Sari Makmur, kan? Kita akan membuat pengaduan di sana.
mengatakan bahwa pekerjaan konstruksi terhambat karena kendaraan militer. Aku akan mengirim wanita itu ke lokasi. Sisanya, aku yang akan atur. Mata Kolonel Budi Santoso berbinar. Maksud Bapak, memancing keributan di lokasi? Keributan apanya? Kita buat saja skenario, di mana seekor anjing gila memukul warga sipil yang tidak bersalah. Bukankah kita harus menunjukkan kepada jenderal yang terhormat itu betapa menakutkannya kamera ponsel di zaman sekarang? Keesokan harinya di markas brigade, Ayu Lestari memandang keluar jendela ruang kerjanya. Para prajurit sedang berlari sambil berteriak di lapangan. Namun hatinya terasa berat. Laporan yang dibawa Kapten Reza Adiwijaya sangat mengecewakan. Maaf, Komandan Brigade. Sersan Siti dan para prajurit wanita korban lainnya menolak untuk memberikan keterangan. Sepertinya Kolonel Budi sudah mengintervensi mereka. Ada indikasi bahwa mereka diancam akan diungkapkan identitas keluarga mereka. Ayu Lestari menggigit bibirnya. Kemarahan membuncah, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya. Ia mencengkeram erat tongkat komando di atas mejanya. Dasar pengecut. Prajurit berseragam meniru preman. Kapten Reza, jangan menekan para korban. Wajar jika mereka takut. Jika kita bisa menghilangkan penyebab ketakutan mereka, mulut mereka akan terbuka secara alami. Tapi tanpa bukti, sulit untuk meminta inspeksi dari markas besar. Kolonel Budi sering bermain golf dengan kepala staf hukum divisi, jadi bukti yang lemah pasti akan ditolak. Saat itu, telepon di ruang kerja berdering nyaring. Itu adalah kepala seksi operasi. Siap, Kepala Seksi Operasi Komandan Brigade. Aduan telah diterima dari lokasi proyek pelebaran jalan di Kampung Sari Makmur. Warga sipil menghalangi lalu lintas kendaraan pengangkut batalion kita dan melakukan protes. Komandan di lapangan tidak bisa mengendalikan situasi, jadi keadaannya sangat serius. Alis Ayu Lestari mengerut. Ini adalah aduan biasa, namun waktunya sangat mencurigakan. Baiklah. Saya akan ke sana sendiri, siapkan polisi militer untuk siaga, dan Kapten Reza siapkan mobil. Komandan Brigade, Anda pergi sendiri mungkin berbahaya. Sebaiknya kirim komandan polisi militer saja. Bawahan saya dikepung warga sipil dan kesulitan. Jika komandan bersembunyi di belakang, siapa yang akan mengikuti saya? Ayo. Ayu Lestari memakai helm tempur dan bangkit berdiri. Naluri prajuritnya membunyikan alarm peringatan. Firasat bahwa ini mungkin jebakan. Namun, sejak di Kopassus, ia tidak pernah menghindari sarang harimau. Ia hanya masuk untuk menangkap harimau itu sendiri. Setibanya di lokasi, situasinya kacau balau. Puluhan pria bertubuh kekar dengan rambut cepak memblokir jalan truk militer dengan truk bak terbuka, sambil melontarkan umpatan kepada pengemudi truk. Hei, tentara keparat. Kalian menebarkan debu, jadi semua tanaman kami mati. Ganti rugi, bayar ganti rugi. Kenapa melotot? Mau saya congkel mata kalian. Para prajurit tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa menggunakan kekerasan terhadap warga sipil. Ketika Ayu Lestari turun dari jeep, semua mata para pria itu langsung tertuju padanya. Semuanya berhenti. Siapa komandan di sini? Suara nyaringnya mendominasi lokasi. Seorang letnan 2, komandan peleton, berlari mendekat dengan keringat bercucuran. Siap, Komandan Brigade. Maafkan saya, mereka menghalangi jalan dan tidak mau mundur. Saya yang akan bicara. Ayu Lestari mendekati pria yang berdiri paling depan di antara para pengunjuk rasa. Pria itu berwajah sangar dengan banyak tato. Saya Brigadir Jenderal Ayu Lestari, Komandan Brigade Infanteri Raja Wali. Menghalangi lalu lintas kendaraan operasional untuk keamanan negara adalah menghalangi tugas negara. Segera singkirkan mobil kalian. Pria itu mengunyah permen karet sambil memandang Ayu Lestari dari atas ke bawah. Oh, ini dia jenderal wanita itu. Cantik juga ya. Wah, tentara sekarang sudah maju. Sampai-sampai wanita bisa dapat bintang. Ya, hei, Bu Jenderal, memangnya siapa kau menyuruh-nyuruh kami menyingkir? Kalian makan dari uang pajak kami. Para pria di sekitar tertawa terbahak-bahak. Tatapan Ayu Lestari menjadi dingin. Jaga ucapanmu. Kami para prajurit mempertaruhkan nyawa untuk melindungi negara agar pajak yang kalian bayar tidak sia-sia. Saya peringatkan, jika kalian tidak menyingkir sekarang, saya akan memprosesnya secara hukum. Hukum?
Omong kosong. Hei, serbu, tentara-tentara ini mau membunuh kita semua. Pria itu tiba-tiba berteriak dan menyerbu Ayu Lestari. Ayu Lestari secara naluriah mencoba menghindar, namun pria itu dengan sengaja mencengkeram kerahnya dan menggoncangnya. Wanita ini mau mati. Ya, saat Ayu Lestari hendak memelintir pergelangan tangan pria itu untuk mengendalikan. Aduh, tentara memukul orang, jenderal memukuli warga sipil sampai mati. Pria itu berteriak berlebihan sambil bergulingan di tanah. Pada saat itu, beberapa pria yang muncul entah dari mana mulai merekam adegan itu dengan ponsel mereka. Rekam semuanya, jenderal memukuli warga sipil tak berdaya, upload ke internet. Ayu Lestari akhirnya menyadari. Ini bukan sekadar protes. Ini adalah sandiwara yang direncanakan dengan matang, kolaborasi antara Kolonel Budi Santoso dan Pak Chandra untuk menghancurkannya. Dasar sampah. Kemarahan membuncah sampai ke ubun-ubun, namun Ayu Lestari berusaha tetap tenang. Jika ia marah dan memukul di sini, itulah yang mereka inginkan. Komandan Brigade, Anda baik-baik saja? Kapten Reza berlari untuk melindungi Ayu Lestari, namun 10 lebih pengunjuk rasa sudah mengepung mereka. Mereka dengan cermat mengatur sudut kamera sambil mendorong Ayu Lestari dan melontarkan umpatan. Wanita sialan ini, Kopassus? Omong kosong, coba pukul saja. Seorang pria meludah ke wajah Ayu Lestari. Penghinaan yang membakar mengalir di pipinya. Ayu Lestari mengepalkan tinjunya hingga memutih. Di dalam benaknya, ego komandan yang rasional dan naluri prajurit untuk membasmi musuh bertabrakan dengan hebat. Siap, polisi militer telah tiba. Situasi memburuk. Yang tiba di lokasi bukanlah polisi, melainkan polisi militer divisi. Dan, seolah Kolonel Budi Santoso telah mengaturnya, mereka tiba dengan sangat cepat. Brigadir Jenderal Ayu Lestari, laporan penyerangan warga sipil dan tindakan kejam telah diterima. Anda harus ikut bersama kami. Suara perwira polisi militer itu kaku. Di sekitar, pria yang mengaku korban masih berguling-guling di tanah sambil meraung, dan adegan itu sedang disiarkan langsung oleh para YouTuber. Saya tidak memukul. Mereka yang lebih dulu mencekik saya, dan saya hanya menepisnya. Bukankah bisa diketahui jika memeriksa CCTV, tidak ada CCTV di lokasi? Dan kesaksian para saksi mata konsisten. Mereka mengatakan Komandan Brigade lebih dulu melontarkan umpatan dan melakukan kekerasan. Ayu Lestari terkejut. Para saksi mata itu juga adalah anak buah Pak Chandra. Apakah Kolonel Budi yang memerintahkannya? Polisi militer bukannya mencari kebenaran, malah ikut-ikutan sandiwara. Jaga ucapan Anda. Kami hanya menjalankan prosedur. Ayu Lestari tidak melawan lagi. Jika ia melawan polisi militer di sini, hanya akan menambah tuduhan pembangkangan atau menghalangi tugas negara. Ia merapikan seragam militernya dan naik ke mobil polisi militer. Dari jendela mobil, ia melihat mobil Kolonel Budi Santoso lewat. Kolonel Budi Santoso yang duduk di kursi belakang menurunkan jendela dan membisikkan sesuatu kepada Ayu Lestari dengan gerak bibir. Selamat jalan, Ayu Lestari. Senyum sinis terpancar di wajahnya. Ruang interogasi polisi militer divisi. Ruangan sempit dengan dinding abu-abu terasa sesak dan mencekik. Ayu Lestari telah ditanyai pertanyaan yang sama selama 5 jam. Brigadir Jenderal, saya bertanya lagi. Apakah Anda mencekik Pak Joko dan membantingnya hingga mengalami cedera 3 minggu? Sudah saya katakan 100 kali tidak. Pria itu menyerbu saya, dan saya hanya menepisnya. Coba analisis video asli yang mereka rekam. Pasti terlihat jelas bahwa itu diedit dengan licik. Para ahli video sedang menganalisisnya, tapi saat ini, indikasi kekerasan sangat jelas. Selain itu, opini publik di internet sangat buruk. Jenderal wanita arogan memukuli warga sipil adalah trending nomor 1 di mesin pencari. Penyidik polisi militer menyodorkan tablet PC. Di layar, video yang diedit dengan jahat sedang diputar. Adegan Ayu Lestari menepis tangan pria itu terlihat seperti ia membantingnya, dan perkataan, akan memproses secara hukum, diubah menjadi, akan membunuh kalian semua dalam subtitle yang menyimpang. Kolom komentar sangat mengerikan sehingga tidak bisa dilihat. Wanita dapat bintang, jadi tidak tahu diri ya. Orang seperti itu jadi komandan, hancur sudah militer.
Pecat segera tanpa hormat. Ayu Lestari menghempaskan tablet. Jangan mencoba menghakimi saya dengan opini publik yang dimanipulasi seperti itu. Saya ingin bertemu Komandan Divisi. Komandan Divisi sangat serius menanggapi masalah ini. Perintah nonaktif telah dikeluarkan. Anda harus tetap di rumah dinas untuk sementara waktu, dilarang masuk ke batalion sampai penyelidikan lebih lanjut. Nonaktif. Itu sama saja dengan hukuman mati bagi seorang prajurit. Ayu Lestari tertawa hampa. Jebakan yang dipasang Kolonel Budi ternyata lebih dalam dan rumit dari yang ia kira. Ia telah memanfaatkan hukum, opini publik, bahkan prosedur internal militer dengan sempurna. Ayu Lestari kembali ke rumah dinasnya dan duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia telah mengganti seragamnya dengan pakaian olahraga, namun rasa sesak di dadanya tidak hilang. Di luar jendela, beberapa prajurit polisi militer berjaga-jaga mengawasinya. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari pintu belakang. Siapa itu? Dari kegelapan, terdengar suara yang familiar. Ini saya, Komandan Brigade. Kapten Reza. Kapten Reza masuk dengan hati-hati. Mengenakan ransel hitam. Sepertinya ia melompati pagar belakang untuk menghindari penjaga. Wajahnya penuh lumpur, namun matanya tetap berbinar. Maaf, Komandan. Seharusnya saya lebih berhati-hati dalam melindungi Anda. Bukan salahmu. Jika mereka sengaja menyerang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Situasi sedang buruk. Kolonel Budi Santoso mengambil alih tugas Komandan Brigade sementara. Di dalam batalion, selebaran yang mencela Komandan Brigade beredar, dan prajurit wanita korban semuanya bungkam. Kapten Reza terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah USB kecil dari sakunya. Ini yang berhasil saya dapatkan. Apa itu? Informasi ini bocor dari salah satu anak buah Pak Chandra saat mabuk. Ini bukan file asli yang menunjukkan mereka memanipulasi video. Tapi ini adalah rekaman percakapan Kolonel Budi dan Pak Chandra yang bertemu di ruang karaoke sehari sebelum kejadian untuk merencanakan sesuatu. Pak Chandra merekamnya sebagai asuransi, dan saya berhasil membelinya. Mata Ayu Lestari berbinar. Ini adalah kunci untuk serangan balasan. Dengan ini, kita bisa menjatuhkan Kolonel Budi. Ini saja tidak cukup, Komandan. Secara hukum, bukti ini bisa dipertanyakan. Dan yang terpenting, Kolonel Budi telah melobi staf hukum markas besar. Jadi ada kemungkinan besar akan dibungkam melalui jalur resmi. Kita membutuhkan pukulan telak. Bukti kejahatan yang tidak bisa mereka sangkal. Ayu Lestari terdiam sejenak, merenung. Jika hukum tidak bisa menegakkan keadilan, hanya ada satu cara. Cara yang paling ia kuasai. Kapten Reza, kau membawa peralatan saya. Kapten Reza meletakkan ranselnya dan mengangguk. Di dalam ransel ada seragam taktis hitam, tali, kacamata penglihatan malam, dan tongkat 3 ruas, serta peralatan penumpasan non-letal lainnya. Ini adalah peralatan pribadi yang digunakan Ayu Lestari saat masih di Kopassus. Di mana Kolonel Budi malam ini, ada pesta perayaan kemenangan di villa yang dikelola Pak Chandra. Ada informasi bahwa beberapa pejabat daerah dan perwira polisi yang menerima suap juga akan datang ke sana. Senyum dingin kembali terukir di bibir Ayu Lestari. Itu bukan wajah seorang jenderal yang kalah, melainkan wajah seekor predator yang akan berburu. Pesta, ya? Kurang lengkap kalau tidak ada tamu tadi undang. Ia perlahan memakai sarung tangan taktis hitamnya. Jari-jarinya mengepal erat. Malam ini kita akhiri. Saya akan membantu, Komandan. Saya akan menyetir. Tidak, kau tunggu di luar. Dan setelah saya memberi isyarat, segera hubungi Divisi Investigasi Khusus Markas Besar Kepolisian. Jangan polisi daerah, tapi langsung ke Mabes. Berbahaya, Komandan. Anda akan menghadapi banyak preman dan komplotan Kolonel Budi sendirian. Ayu Lestari mengeluarkan masker hitam dari ranselnya dan menutupi wajahnya. Hanya kedua matanya yang tajam yang bersinar di kegelapan. Kau lupa? Saya mantan komandan tim penanggulangan teror Kopassus. Membersihkan sampah adalah keahlian saya. Akan kutunjukkan neraka kepada mereka. Ayu Lestari membuka jendela dan melompat ke dalam kegelapan. Senyap seperti bayangan, cepat seperti angin. Serangan balasan baru saja dimulai. Di malam yang sunyi di Kalimantan Utara,
menuju tempat di mana para penjahat bersulang, sang Dewi Pembalas Dendam mulai bergerak. Udara malam di Kalimantan Utara terasa seperti pisau tajam. Di lereng gunung yang sepi, villa milik Pak Chandra berdiri megah seperti benteng di tengah hutan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tembok tinggi dikelilingi kawat berduri, dan di beberapa titik, CCTV dengan mata merah berkedip mengawasi penyusup. Namun, semua sistem keamanan itu dirancang untuk menghalangi manusia. Sosok yang kini menyatu dalam kegelapan lebih mirip sebuah fenomena daripada manusia. Serak, bahkan ranting pun tidak bergeming. Ayu Lestari menggunakan teknik infiltrasi yang ia pelajari di Kopassus dengan sempurna. Seragam taktis hitamnya menyatu dengan kegelapan, dan langkah kakinya begitu ringan sehingga bahkan tidak meninggalkan jejak di atas salju. Di gerbang utama villa, dua pria bertubuh besar sedang berbincang sambil berjaga. Ah, dingin sekali. Tuan besar di dalam menikmati minuman keras hangat, sementara kita di sini harus begini. Diamlah. Katanya ada tamu penting yang datang hari ini. Terutama komandan militer itu. Katanya sedang sangat bahagia. Karena dia berhasil menyingkirkan jenderal wanita itu, suasana pesta jadi meriah. Tapi jenderal wanita itu kasihan juga ya. Kenapa harus berurusan dengan bos kita? Kalimatnya tidak sempat selesai. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menghantam leher pria itu. Satu pukulan kuat. Pria itu ambruk tanpa sempat berteriak. Saat pria di sebelahnya terkejut dan hendak membuka mulut, tangan Ayu Lestari membungkam mulutnya sekaligus memukul ulu hatinya. Sebelum rintihan kesakitan keluar, Ayu Lestari menariknya dan membuatnya pingsan. Waktu yang dibutuhkan untuk melumpuhkan dua pria bertubuh besar itu hanya 3 detik. Ia menyeret kedua pria yang ambruk itu ke semak-semak dan mengambil walkie-talkie mereka. Garis pertahanan pertama ditembus. Keamanan longgar. Penjagaan preman biasa. Ayu Lestari berbisik pelan sambil melaporkan situasi, lalu bergerak menuju bagian bawah tembok. Titik buta CCTV sudah ia hafal di luar kepala. Ia mengeluarkan tali dari ranselnya, dan dengan cekatan melemparkannya ke atas tembok. Kait tali tersangkut di celah bata tanpa suara. Ketika ia mendarat di halaman setelah melompati tembok, dari dalam villa terdengar suara musik yang menggelegar dan tawa terbahak-bahak. Pemandangan ruang tamu yang terlihat dari balik jendela kaca sangat memuakkan. Di tengah sofa mewah, Kolonel Budi Santoso duduk di kursi kehormatan, dan di sebelahnya, Pak Chandra tersenyum jijik sambil menuangkan minuman. Di sekelilingnya duduk beberapa pria parubaya yang terlihat seperti perwira polisi daerah dan pengusaha konstruksi. Di atas meja, tumpukan uang tunai pecahan 50 ribuan berserakan, dan beberapa wanita muda melayani mereka. Ayu Lestari mengamati pemandangan menjijikkan itu dengan jelas, melalui kacamata penglihatan malamnya. Kolonel Budi Santoso mengangkat gelasnya untuk bersulang. Baik, hadirin sekalian, mari bersulang untuk keberhasilan menyingkirkan satu duri dalam daging. Sekarang, tidak ada lagi yang akan menghalangi bisnis kita di daerah perbatasan ini. Jenderal wanita Kopassus yang sok hebat itu, haha, dia ada di dalam genggamanku. Memang Kolonel Budi Santoso hebat sekali, bisa membuat wanita keras kepala itu menjadi musuh negara dalam semalam. Demi kesempatan ini, hahaha, tawa bergemuruh meledak. Kolonel Budi Santoso dengan bangga merangkul bahu wanita yang duduk di sebelahnya. Tatapan Ayu Lestari menyempit tajam. Tertawalah sepuasnya, karena itu akan menjadi tawa terakhir kalian. Ayu Lestari menuju kotak panel listrik di sudut halaman. Kotak panel listrik tua itu hanya dikunci dengan gembok. Ia menggunakan multitool untuk membuka gemboknya dengan mudah dan melihat ke dalamnya. Sakelar utama. Jika itu dimatikan, villa akan seketika gelap gulita. Namun, mematikan lampu saja tidak cukup. Ia harus membuat mereka merasa takut. Ia harus membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah mengusiknya. Ia mengeluarkan kamera kecil dari ranselnya dan memasangnya di pohon yang bisa melihat jelas ruang tamu. Pengamanan bukti adalah hal yang wajib. Kolonel Budi Santoso menerima suap, berkolusi dengan pengusaha swasta, dan merencanakan kejahatan. Inilah pukulan telak yang akan mengakhiri hidupnya. Persiapan selesai. Ayu Lestari memegang tongkat 3 ruasnya. Zerak! Suara logam bergemuruh saat tongkat hitam itu memanjang. Ia menarik napas dalam-dalam,
mengisi paru-parunya dengan udara dingin musim dingin. Nama operasi: penghakiman. Tangannya memegang gagang sakelar panel listrik. Klak. Seketika, semua lampu yang menerangi villa mati, suara musik pun terhenti. Apa ini? Mati lampu. Hei, siapa di luar? Kenapa lampunya mati? Suara-suara panik meledak dari dalam ruang tamu. Kegelapan pekat menelan villa itu. Dan di dalam kegelapan itu, Ayu Lestari mulai bergerak. Bukan melalui pintu depan, melainkan melalui jendela teras lantai 2. Ia masuk ke dalam tanpa suara. Saat kakinya menyentuh lantai marmer, aliran udara berubah. Ini bukan lagi tempat pesta. Ini adalah arena perburuannya. Hei, generatornya tidak menyala, ya? Teriak Pak Chandra. Sementara para anak buahnya menyalakan senter ponsel dan kebingungan, Ayu Lestari yang berdiri di balkon lantai 2 memandang mereka dan berkata pelan, pertunjukan sudah berakhir. Aduh, jeritan pertama meledak dari kegelapan. Itu adalah salah satu anak buah yang berjaga di ujung koridor lantai 1. Cahaya ponsel berputar, putar di udara, lalu jatuh ke lantai. Apa? Ada apa? Pak Chandra berteriak sambil memegang botol minuman yang pecah. Ada seseorang di koridor. Aduh, jeritan lagi. Kali ini, diselingi suara tulang patah yang tumpul. Para anak buah ketakutan dan saling membelakangi. Lampu-lampu ponsel menari-nari kacau di udara. Saat itu, bayangan secepat kilat melompat dari balkon lantai 2 ke lantai 1. Tanpa suara gedebuk, bayangan itu mendarat dan menendang tulang kering pria bertubuh besar yang paling dekat dengannya. Aduh, begitu pria itu ambruk, bayangan itu berputar dan memukulkan tongkat 3 ruasnya ke pergelangan tangan pria di sebelahnya. Klang! Senjata berupa pipa besi lepas dari genggaman tangannya dan berguling di lantai. Jangan bergerak. Siapa yang bergerak? Tulangnya akan kupatahkan. Suara dingin dan mendominasi. Lampu-lampu ponsel serentak menyinari tempat itu. Yang terlihat dalam cahaya itu adalah Ayu Lestari, mengenakan masker hitam dan memegang tongkat 3 ruas. Kolonel Budi Santoso terkejut dan mundur. Ibu Ayu, bagaimana kau bisa ke sini? Hei kalian semua, kenapa hanya berdiri? Jumlah kita berapa banyak? Atas teriakan Pak Chandra, 10 lebih anak buahnya serentak menyerbu. Mereka memegang tongkat baseball, pisau dapur, dan botol pecah dengan aura mematikan. Ruang tamu sempit itu seketika berubah menjadi arena pertarungan sengit. Namun, mereka tidak tahu betapa mematikannya seorang komandan tim penanggulangan teror Kopassus di ruang tertutup. Ayu Lestari menghindari pukulan pria yang menyerbu hanya dengan sedikit menggerakkan kepala, lalu menusuk ulu hati pria itu dengan ujung tongkat 3 ruasnya. Pria itu ambruk dengan suara terengah-engah, dan ia memanfaatkan momentum itu untuk menyikut dagu pria di belakangnya yang mengayunkan pisau. Satu gigi terlepas, dan pria itu jatuh tersungkur. Gerakan Ayu Lestari luwes seperti tarian dan akurat seperti mesin. Tidak ada gerakan yang tidak perlu. Sendi, titik vital, pusat gravitasi. Ia secara naluriah menyerang titik lemah lawan. Wanita gila ini, pria bertubuh besar, tangan kanan Pak Chandra, menyerbu dengan pisau dapur. Ia terlihat cukup terampil dalam bertarung, menusuk dengan tajam. Ayu Lestari mundur, menghindari pisau, lalu menumpu meja dan melompat, menendang dada pria itu dengan kedua kakinya. Prang! Pria itu terlempar ke lemari pajangan, tertutup pecahan kaca. Tanpa jeda, Ayu Lestari mengambil nampan yang jatuh di lantai dan memukulkannya ke kepala pria yang menyerbu dari samping. Dengan suara keras, pria itu pingsan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lantai ruang tamu dipenuhi dengan para preman yang mengerang. Yang berdiri tegak hanya Ayu Lestari. Ia terengah-engah, mengusap rambutnya yang berantakan. Berikutnya, tatapannya beralih ke Kolonel Budi Santoso dan Pak Chandra yang terpojok di sudut. Pak Chandra gemetar dan mencoba mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah pisau lipat. Jangan mendekat. Kalau mendekat, akan kutusuk. Pak Chandra mengayunkan pisau di udara. Ayu Lestari mendengus. Bos preman, tapi cara menggunakan pisaunya begitu. Preman kampung pun lebih baik darimu. Bos preman, diam. Akan kubunuh kau. Pak Chandra berteriak dan menyerbu. Ayu Lestari tidak menghindar. Saat pria itu menusuk dengan pisau, ia dengan cepat menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya ke arah berlawanan.
Krek, aduh. Jeritan mengerikan menggema di villa. Pisau jatuh tak berdaya. Ayu Lestari mencengkeram kerah Pak Chandra, mengangkatnya, lalu membantingnya ke lantai. Gedebuk. Saat tubuh besar itu membentur lantai, Pak Chandra mengeluarkan busa dari mulutnya dan pingsan. Kini yang tersisa hanya Kolonel Budi Santoso. Kolonel Budi Santoso duduk ketakutan, mundur dengan merangkak. Celananya basah. Ampuni saya, Jenderal Ayu. Bukan, Komandan Brigade. Saya salah, saya sempat gila. Tolong, sekali ini saja. Akan saya berikan semua uang yang saya punya. Ya. Ayu Lestari perlahan mendekati Kolonel Budi Santoso. Bayangannya sepenuhnya menutupi Kolonel Budi Santoso. Ia melepaskan maskernya. Wajahnya berkeringat, namun matanya bersinar tajam. Uang? Uang hasil korupsi dana pertahanan? Atau uang kotor hasil suap? Tidak, tidak, saya akan mengaku semuanya. Jangan pukul saya kan komandan batalion, kita kan satu pihak. Satu pihak, omong kosong. Ayu Lestari mencengkeram kerah Kolonel Budi Santoso dan menyeretnya di atas meja ruang tamu, kamera kecil yang ia pasang berkedip merah, merekam. Kolonel Budi, kau telah kehilangan kehormatan sebagai prajurit, kualifikasi sebagai komandan, bahkan norma minimum sebagai manusia. Katakan sendiri, apa yang kau lakukan pada para prajurit wanita? Bagaimana kau berkomplot dengan Pak Chandra untuk menjebakku? Sekarang, di depan kamera ini, akui semuanya tanpa terkecuali. Jika saya mengatakannya, saya tamat, saya akan masuk penjara. Jika tidak kau katakan, kau bisa mati di tangan saya. Pilih, penjara atau neraka. Ayu Lestari mengangkat tongkat tiga ruasnya tinggi-tinggi. Kolonel Budi Santoso terkesiap dan memegangi kepalanya. Akan saya katakan semuanya. Saya mengancam Sersan Siti. Saya menyuruh Pak Chandra memanipulasi aduan dan mengedit video untuk diunggah ke internet. Saya menyuap staf divisi untuk menghentikan sanksi. Itu semua perbuatan saya. Kolonel Budi Santoso mencurahkan semua dosanya seperti bendungan yang jebol. Pengakuan yang pengecut dan menjijikkan. Ayu Lestari dengan tenang merekam semua proses itu. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara sirine. Ayu Lestari melipat tongkat tiga ruasnya dan menyelipkannya di pinggang. Ia melihat keluar jendela, lampu rotator merah dan biru bergerak naik mengikuti jalan pegunungan. Itu adalah Divisi Investigasi Khusus Markas Besar Kepolisian yang dipanggil oleh Kapten Reza. Kolonel Budi, kau tamat. Sudah kubilang bersiaplah untuk dicopot dari jabatan. Sekarang giliranmu melepas seragam militer kotor itu dan memakai seragam tahanan. Kolonel Budi Santoso tersungkur di lantai dan meraung. Ayu Lestari meninggalkan para preman yang ambruk dan Kolonel Budi yang meraung. Lalu membuka pintu depan dan berjalan keluar dengan gagah. Udara malam yang dingin mendinginkan tubuhnya yang panas. Bintang-bintang bertaburan di langit, seolah merayakan kemenangan keadilan. Namun, Ayu Lestari tahu, ini belum berakhir. Sisa-sisa pengaruh Kolonel Budi mungkin masih ada di batalion, dan menegakkan kembali disiplin yang runtuh akan menjadi pertarungan yang lebih sulit. Tapi itu tidak masalah. Karena ia adalah Ayu Lestari, prajurit terbaik yang dihasilkan Kopassus dan Komandan Kebanggaan Pasukan Garuda Merah. Dari kejauhan, Kapten Reza Adiwijaya terlihat berlari bersama para polisi. Ayu Lestari tersenyum tipis. Misi selesai. Kata-kata singkat yang keluar dari bibirnya menjadi embusan napas putih yang menyebar di malam hari. Fajar menyingsing. Namun udara di ruang interogasi Divisi Investigasi Khusus Markas Besar Kepolisian lebih dingin dari malam di musim dingin. Duduk berhadapan di balik meja baja, Kolonel Budi Santoso tampak seperti orang yang kehilangan akal. Gambaran dirinya yang berkuasa seperti raja di villa beberapa jam sebelumnya kini hilang tak berbekas. Rambut acak-acakan, kemeja robek, dan borgol dingin di pergelangan tangannya. Hanya itulah yang menggambarkan keadaannya sekarang. Pak Budi, menggunakan hak untuk bungkam tidak akan menyelesaikan masalah. Penyidik veteran itu membanting setumpuk dokumen ke meja. Anda tahu ini apa? Ini adalah rekaman percakapan Anda dan Pak Chandra, serta hasil analisis file video pengakuan Anda semalam di villa. Anda mungkin ingin mengklaim itu adalah pengakuan di bawah paksaan,
Tetapi ekspresi wajah Anda di video lebih menunjukkan kepasrahan daripada ketakutan. Dan yang terpenting, buku catatan ganda yang ditemukan di brankas villa itu. Catatan suapnya sangat rinci. Mata Kolonel Budi Santoso berkedut-kedut. Itu jebakan. Wanita itu, Ayu Lestari, yang memasang jebakan. Prajurit masuk tanpa izin ke villa warga sipil dan melakukan kekerasan. Kenapa itu tidak diusut? Penyidik itu terkekeh. Itu adalah tindakan penyelamatan darurat untuk penangkapan pelaku kejahatan. Dan bukankah kalian yang lebih dulu membawa senjata dan menyerbu? Syarat pembelaan diri sudah terpenuhi. Dan coba lihat ini. Penyidik menyalakan televisi di dinding. Berita pagi sedang ditayangkan. Breaking news. Video kontroversial yang menunjukkan seorang jenderal angkatan darat memukuli warga sipil terbukti dimanipulasi. Kepolisian mengonfirmasi bahwa video tersebut sengaja diedit dengan jahat oleh kelompok preman, dan sebenarnya sang jenderal sedang membela diri dari ancaman para preman. Selain itu, terungkap bahwa di balik insiden ini ada kolusi antara Kolonel Budi Santoso, komandan batalion dari satuan tersebut, dan kelompok preman lokal yang bertujuan untuk menutupi korupsi di batalion, menyebabkan kejutan publik. Di layar, video asli Ayu Lestari menepis cengkeraman Pak Joko dan sebagian video pengakuan Kolonel Budi Santoso semalam yang sudah disensor, sedang diputar. Sudah lihat, opini publik sudah berbalik. Para YouTuber yang Anda sewa juga semuanya sudah ditindak karena penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa membantu Anda. Kolonel Budi Santoso menundukkan kepala. Tamat. 30 tahun karier militer, mengejar kekuasaan dan ambisi, berakhir dengan kehancuran. Pada saat yang sama, Ayu Lestari sedang dalam perjalanan kembali ke batalion setelah menyelesaikan interogasi di polisi militer. Kapten Reza Adiwijaya, yang mengemudi, melirik Ayu Lestari melalui kaca spion. Komandan Brigade, Anda sudah lihat berita? Komentar di internet heboh sekali. Mereka memuji Anda sebagai prajurit sejati, jenderal idola. Suasana 180 derajat berbeda dari kemarin. Ayu Lestari memandang pegunungan bersalju di luar jendela, menjawab dengan tenang. Opini publik itu seperti angin, bisa berubah arah kapan saja. Yang penting adalah kebenaran telah terungkap. Bagaimana dengan Sersan Siti dan para korban lainnya? Ya, kepolisian dan jaksa militer telah memberikan perlindungan saksi. Begitu Kolonel Budi ditahan, mereka berani untuk mulai bersaksi. Semua pelecehan seksual dan tindakan kejam yang mereka alami akan terungkap sepenuhnya. Baguslah. Tapi ini belum berakhir. Jika daging yang busuk sudah dibuang, harus ditumbuhkan daging yang baru. Jeep melewati pos jaga. Tatapan para petugas di pos jaga, yang kemarin masih berbisik dan mengawasi Ayu Lestari, kini berbeda. Mereka menginjakkan kaki dengan sigap dan memberi hormat begitu mobil masuk. Siap, Komandan Brigade. Selamat bertugas kembali. Suara mereka dipenuhi rasa hormat yang tulus. Ayu Lestari menurunkan jendela dan mengangguk singkat kepada mereka. Teruskan tugas kalian. Setibanya di depan markas brigade, para staf telah berbaris. Di antara mereka termasuk kepala staf operasi dan kepala staf logistik yang sebelumnya mengabaikan Ayu Lestari karena takut pada Kolonel Budi Santoso. Mereka tampak gelisah dan menghindari tatapan Ayu Lestari. Ayu Lestari turun dari mobil dan perlahan memandang mereka. Keheningan yang lebih tajam dari angin musim dingin menyelimuti. Semua staf berkumpul di ruang rapat. Saya beri waktu 5 menit. Perintahnya singkat dan tegas. Para staf buru-buru berlari ke ruang rapat. Ayu Lestari merapikan seragam tempurnya dan berkata kepada Kapten Reza. Kapten Reza, panggil kepala bagian intelijen. Mulai hari ini, kita akan memulai audit internal besar-besaran di brigade kita. Siap, Komandan Brigade. Langkah Ayu Lestari menuju ruang rapat. Seperti saat ia menghadapi teroris di Kopassus, ada tekad yang kuat di belakangnya. Musuh eksternal telah tiada. Yang tersisa adalah musuh lain. Kemalasan dan sikap membiarkan di dalam. Udara di ruang rapat besar terasa berat. Ayu Lestari, yang duduk di kursi utama meja panjang, memandang para staf yang menunduk dengan tangan bersilang. Selama Kolonel Budi Santoso membuat kekacauan, apa yang kalian semua lakukan? Tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang menyelimuti. Kepala staf operasi,
Apa yang Anda tulis di rencana operasi ketika Kolonel Budi Santoso mengubah jadwal latihan sesukanya untuk mendukung kendaraan konstruksi swasta? Bantuan masyarakat? Apakah itu bantuan masyarakat atau layanan pribadi? Wajah Kepala Staf Operasi memerah. Itu adalah perintah Komandan Batalion. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Komandan. Tidak bisa berbuat apa-apa? Seorang prajurit tidak bisa mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perintah ilegal. Tidakkah kau malu dengan pangkatmu? Bentakan Ayu Lestari menggema di ruang rapat. Kepala Staf Logistik dugaan korupsi dana makan prajurit, Anda tidak tahu, saat jatah lauk pauk prajurit berkurang, biaya makan malam Kolonel Budi malah bertambah. Apakah Anda tetap menandatangani persetujuan setelah melihat itu? Maafkan saya, Komandan Brigade. Ayu Lestari menghela napas. Mereka mungkin bukan pelaku utama, namun dosa karena diam dan membiarkan itu tidak bisa dianggap remeh. Dosa terbesar seorang komandan bukanlah ketidakmampuan, melainkan kepengecutan karena menutup mata terhadap ketidakadilan. Kalian telah mengabaikan tugas untuk melindungi bawahan kalian. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka dan beberapa penyidik polisi militer masuk. Orang-orang yang ada di daftar ini, semuanya dinonaktifkan dan diserahkan untuk penyelidikan. Selidiki secara menyeluruh, jika ditemukan sedikit saja kesalahan, berikan hukuman berat. Daftar yang diserahkan Ayu Lestari memuat nama-nama pejabat yang terlibat jauh dalam korupsi Kolonel Budi Santoso, termasuk Kepala Staf Operasi dan Kepala Staf Logistik. Mereka pucat pasi saat diseret keluar. Para staf yang tersisa ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Sisa personel, dengarkan. Karena insiden ini, brigade kita telah tercoreng kehormatannya. Namun, jika bagian yang busuk tidak dibuang, tidak akan tumbuh bagian yang sehat. Mulai hari ini, kita mulai lagi dari awal. Dari dasar, sesuai prinsip. Setelah rapat, Ayu Lestari tidak kembali ke rumah dinas, melainkan menuju unit kesehatan. Di sana, Sersan Siti, korban pelecehan, sedang dirawat. Ia menunjukkan gejala kelelahan ekstrem akibat stres berat. Ayu Lestari dengan hati-hati membuka pintu kamar rawat. Sersan Siti yang terbaring di tempat tidur terkejut dan mencoba bangkit. Berbaring saja. Jangan bangun. Ayu Lestari mengangkat tangan untuk menahannya dan duduk di kursi samping tempat tidur. Wajah Sersan Siti pucat, namun tatapannya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Komandan Brigade, terima kasih. Terima kasih banyak. Air mata mengalir di pipi. Sersan Siti. Ayu Lestari mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan memberikannya. Prajurit tidak boleh menangis. Ini bukan salahmu. Kau tidak lemah, dan kau tidak kurang. Pria itu yang jahat, dan kami tidak bisa melindungimu. Maafkan saya. Mendengar permintaan maaf dari seorang jenderal, Sersan Siti semakin terisak. Semua penderitaan yang ia pendam dan tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun, kini meledak sekaligus. Ayu Lestari membiarkannya menangis sepuasnya. Kolonel Budi sudah ditahan. Dia tidak akan pernah bisa memakai seragam militer lagi. Dan para perwira lain yang mengganggumu juga akan dihukum. Sekarang, kau tidak perlu takut lagi. Apakah saya bisa melanjutkan karier militer? Saya takut orang-orang akan berbisik. Siapa yang berani berbisik tentang bawahan saya? Jika ada yang berani, saya tidak akan tinggal diam. Dan kau adalah korban. Tegakkan kepalamu. Kenapa harus bersembunyi jika tidak salah? Ada komandan brigade dari Kopassus di belakangmu. Bukankah itu membuatmu merasa aman? Ayu Lestari tersenyum bercanda, dan Sersan Siti pun terkekeh dengan wajah berlinang air mata. Ya, saya merasa aman. Sungguh, pulihkan dirimu dan kembalilah bertugas. Tanpa bintara yang cakap sepertimu, batalion kita tidak akan berjalan. Ayu Lestari menepuk bahu Sersan Siti dan keluar dari kamar rawat. Di koridor, Kapten Reza Adiwijaya menunggu. Komandan Brigade, Anda sangat baik. Sangat berbeda dari saat Anda melatih. Berisik. Latihan adalah latihan, dan menjaga prajurit saya adalah hal yang wajar. Beberapa hari kemudian, seluruh prajurit brigade berkumpul di lapangan. Itu adalah apel resmi pertama Ayu Lestari setelah menjabat. Berdiri di podium, Ayu Lestari memegang mikrofon. Ribuan mata tertuju padanya. Saya Brigadir Jenderal Ayu Lestari.
Komandan Brigade. Suaranya menggema di lapangan melalui pengeras suara. Beberapa hari terakhir, brigade kita telah mengalami hal yang memalukan. Penyimpangan dan korupsi seorang komandan, serta kekerasan. Itu adalah musuh yang paling harus kita waspadai di militer. Saya meminta maaf kepada kalian. Sebagai seorang komandan, saya sangat menyesal karena telah membuat kalian malu. Lapangan hening senyap seperti kuburan. Seorang jenderal meminta maaf di depan para prajurit adalah hal yang belum pernah terjadi. Namun, mulai hari ini, kita terlahir kembali. Tidak akan ada lagi ketidakadilan di brigade saya. Tindakan atasan yang menindas bawahan karena pangkat tinggi. Tindakan kuat yang menindas yang lemah. Saya tidak akan mentolerirnya. Kita adalah prajurit yang ada untuk bertarung dan menang melawan musuh. Siapapun yang mengarahkan senjata kepada rekan, akan saya hukum sendiri. Tatapan Ayu Lestari menyapu setiap prajurit satu persatu. Saya percaya pada kalian. Kalian juga harus percaya dan ikuti saya. Yang harus kita tumpahkan bukanlah air mata yang tidak adil, melainkan darah dan keringat demi negara. Mengerti? Siap, mengerti. Teriakan para prajurit mengguncang lapangan. Teriakan itu bukan lagi jawaban mekanis sebelumnya, melainkan dipenuhi semangat membara. Siap, hormat kepada Komandan Brigade. Ribuan hormat serentak terangkat. Ayu Lestari pun membalas hormat dengan tegas. Angin musim dingin mengibarkan bendera merah putih dengan gagah. Setelah apel, wajah Ayu Lestari terlihat lebih cerah. Namun, ia belum tahu bahwa kejatuhan Kolonel Budi Santoso bukanlah akhir. Bahwa di suatu ruangan rahasia di Mabes TNI AD Jakarta, bayangan hitam lain sedang mengawasinya. Ayu Lestari, macan betina dari Kopassus. Ya, Kolonel Budi yang bodoh itu telah merusak segalanya. Tapi saya tidak akan membiarkan rencanaku hancur karenanya. Pria dalam kegelapan itu menggoreskan pena merah di atas foto Ayu Lestari. Kedamaian hanyalah sementara, badai yang lebih besar sedang datang. Setelah Kolonel Budi Santoso ditahan dan gelombang korupsi terungkap, awan gelap lain mulai menyelimuti batalion yang mengira semuanya sudah berakhir. Tim investigasi khusus dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat telah dikirim. Meskipun alasan resminya adalah untuk menstabilkan struktur komando batalion, tindakan mereka lebih mirip penyelidikan yang menargetkan Ayu Lestari. Letnan Kolonel Dwi, salah satu anggota tim investigasi, duduk angkuh di sofa ruang kerja Ayu Lestari, membolak-balik dokumen. Brigadir Jenderal Ayu, kami turut prihatin dengan kasus Kolonel Budi Santoso. Namun ada beberapa masalah dalam prosedur yang terlihat. Memasuki area sipil tanpa izin, melakukan kekerasan, dan mengumpulkan bukti tanpa prosedur yang sah. Ini bisa melanggar prinsip buah dari pohon beracun. Ayu Lestari duduk tegak di depan mejanya, menatap Letnan Kolonel Dwi. Jadi, menurut Anda, salah jika saya menangkap penjahat, atau apakah ada pihak yang tidak nyaman dengan penangkapan penjahat? Alis Letnan Kolonel Dwi berkedut. Ucapan Anda terlalu jauh. Kami hanya berbicara tentang prinsip, dan ada kekhawatiran besar dari atasan. Mereka merasa komandan brigade terlalu menonjol dan merusak martabat militer. Martabat militer itu runtuh ketika perwira korup menerima suap dan menganiaya bawahan. Memperbaikinya justru membangun martabat militer. Anda ini tidak bisa diajak bicara, ya. Jujur saja, Jenderal Hadi di markas besar ingin kasus ini ditutup. Katanya, cukup Kolonel Budi saja yang jadi kambing hitam, dan komandan brigade juga dipindahkan secara diam-diam. Itu akan baik untuk semua pihak. Akhirnya warna aslinya terungkap. Jenderal Hadi, orang kuat di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, Kodik Latat dan Pelindung Kolonel Budi Santoso. Dialah Pak Chandra yang Kolonel Budi yakini. Ayu Lestari perlahan bangkit dari duduknya. Jenderal Hadi bilang suruh ditutup. Yang akan saya tutup hanya kelopak mata para penjahat. Agar mereka tidak bisa melihat dunia ini selamanya. Apa Anda membangkang? Anda tahu apa konsekuensinya jika menolak perintah jenderal? Anda baru saja dipromosikan jadi jenderal. Apa Anda ingin dicopot? Letnan Kolonel Dwi mengancam. Namun, Ayu Lestari mendengus. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci mejanya dan melemparkannya ke depan Letnan Kolonel Dwi. Bawa ini dan berikan kepada Jenderal Hadi. Kolonel Budi sangat teliti dalam mencatatnya. Jumlah suap yang disetorkan setiap bulan,
dan daftar nama-nama yang terlibat dalam korupsi pengangkatan jabatan yang diminta Jenderal Hadi kepada Kolonel Budi. Letnan Kolonel Dwi membuka amplop dan memeriksa isinya, lalu wajahnya pucat pasi. Itu adalah salinan buku catatan rahasia yang ditemukan di brankas Villa Kolonel Budi Santoso. Bagaimana Anda bisa? Salinan aslinya sudah saya serahkan langsung kepada Kepala Polisi Militer Daerah dan Pomdam dan Kepala Pusat Polisi Militer TNI dan Puspom TNI yang saya percaya. Sekarang, mungkin penyidik sudah mendatangi ruang kerja Jenderal Hadi. Jika Anda tidak mau terlibat sebagai kaki tangan, segera keluar dari ruangan saya. Cari jalan keluar untuk diri sendiri. Tangan Letnan Kolonel Dwi gemetar. Ia bahkan tidak berpikir untuk mengambil dokumen itu dan buru-buru berlari keluar dari ruang kerja. Beberapa saat kemudian, Kapten Reza Adiwijaya masuk. Ekspresinya bersemangat. Komandan Brigade, Anda sudah lihat berita? Departemen Pertahanan telah mengadakan konferensi pers darurat. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan bukti korupsi pengadaan alutsista dan manipulasi jabatan besar-besaran yang melibatkan perwira tinggi Angkatan Darat, dan telah memulai penyelidikan menyeluruh. Nama Jenderal Hadi juga disebut-sebut. Ayu Lestari memandang keluar jendela sambil tersenyum tipis. Untuk menangkap harimau, harus masuk ke sarangnya. Untuk menebang pohon busuk, akarnya harus dicabut. Kolonel Budi hanya rantingnya. Sekarang, akhirnya batang utamanya terungkap. Anda sungguh luar biasa, Komandan. Bagaimana Anda bisa menggerakkan markas besar dalam waktu sesingkat itu? Saya punya beberapa koneksi dari Kopassus, kan? Sudah berapa tahun saya bekerja di lapangan? Para senior yang peduli pada saya sekarang sudah menduduki posisi penting. Mereka adalah prajurit sejati. Mereka hanya menunggu alasan yang tepat untuk membersihkan sampah-sampah ini. Ayu Lestari memandang bendera merah putih yang tergantung di dinding. Kapten Reza, sekarang tidak ada lagi halangan. Kita mulai normalisasi batalion secara serius. Susun ulang rencana latihan dan lakukan audit menyeluruh fasilitas asrama. Prajurit bisa mandi air hangat dan makan dengan kenyang. Itu adalah awal dari kekuatan tempur. Mengerti? Siap. Beberapa hari kemudian Jenderal Hadi di Komisi Personel Mabes TNI AD diseret keluar dengan tangan di borgol. Penampilannya yang diikat tali sangat menyedihkan. Lampu kilat kamera wartawan menyala tanpa henti. Jenderal, apakah Anda mengakui tuduhan suap? Apa hubungan Anda dengan Kolonel Budi Santoso? Jenderal Hadi tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepala dan naik ke mobil tahanan. Prajurit brigade di Kalimantan Utara yang menyaksikan adegan itu di televisi bersorak-sorai. Wah, semuanya benar-benar ditangkap. Komandan brigade kita memang hebat. Memang benar legenda Kopassus, tidak hanya omong kosong. Di antara para prajurit, Ayu Lestari sudah dijuluki Jenderal Hebat atau Jenderal Panutan. Ia bukan sekadar komandan berpangkat tinggi, melainkan pelindung dan pahlawan yang kokoh bagi mereka. Namun, Ayu Lestari tidak terlalu bersemangat. Ia hanya berkeliling lapangan, mengamati latihan para prajurit tanpa berkata-kata. Ia tahu lebih baik dari siapapun bahwa menegakkan disiplin yang runtuh bukanlah dengan laporan berita yang gemerlap, melainkan dengan setiap tetes keringat yang mengalir setiap hari. Musim berganti, dan nuansa musim semi mulai terasa di lereng Gunung Kalimantan Utara. Ranting-ranting yang tadinya gersang mulai bertunas hijau, dan air sungai yang membeku kini mengalir deras. Lapangan Brigade Infanteri Rajawali, Batalion Infanteri Singa Perkasa. Hari ini adalah hari peringatan berdirinya brigade, sekaligus upacara reorganisasi unit dan pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Di bawah langit biru tanpa awan, seluruh prajurit berbaris rapi. Tatapan mereka jauh lebih hidup dibandingkan beberapa bulan lalu, dan lipatan seragam mereka rapi sempurna. Di podium, Brigadir Jenderal Ayu Lestari berdiri dengan lencana kehormatan berkilauan di dadanya. Ia berdiri di depan mikrofon dan memandang para prajurit. Prajurit brigade yang saya cintai. Musim dingin yang keras telah berlalu, dan musim semi telah tiba. Namun, musim semi yang sesungguhnya tidak datang hanya karena musim berganti. Baru ketika kita melawan ketidakadilan, saling percaya dan mendukung, barulah musim semi akan datang di hati kita. Suaranya tenang namun kuat. Selama beberapa bulan terakhir, kita telah menghadapi banyak cobaan. Namun, kita tidak runtuh.
justru kita menjadi lebih kuat. Saya telah melihat para prajurit yang berani bersaksi demi rekan mereka, para perwira yang berlatih keras untuk memulihkan kehormatan batalion. Kalianlah pemilik batalion ini dan kebanggaan Indonesia. Ayu Lestari berhenti sejenak dan memandang seorang sersan wanita yang berdiri di barisan paling depan. Itu adalah Sersan Siti. Ia telah dipromosikan setelah insiden ini dan melanjutkan karier militernya dengan gagah. Mata Sersan Siti berkaca-kaca. Hari ini kita bukan hanya membersihkan masa lalu, kita mendeklarasikan masa depan yang baru. Jangan bersembunyi di belakang saya. Saya juga tidak akan bersembunyi di belakang kalian. Kita akan selalu bersama, paling depan, bertarung melawan musuh. Itulah semangat pasukan Garuda Merah. Mengerti? Siap, mengerti. Sorakan mengguncang lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara penganugerahan penghargaan. Ayu Lestari secara langsung menganugerahkan penghargaan prajurit teladan kepada Sersan Siti. Selamat, Sersan Siti. Keberanianmu telah menyelamatkan brigade kita. Terima kasih, Komandan Brigade. Saya tidak akan melupakannya seumur hidup. Sersan Siti menggenggam tangan Ayu Lestari dan tidak melepaskannya. Ayu Lestari dengan hangat membalas genggaman tangannya. Setelah upacara, Ayu Lestari kembali ke ruang kerjanya. Dari jendela, ia melihat para prajurit menikmati acara pembukaan pangkalan bersama keluarga dan kekasih mereka. Pemandangan yang damai dan hidup. Komandan Brigade, ada tamu. Kapten Reza Adiwijaya membuka pintu. Yang masuk adalah rekan-rekan lamanya dari Kopassus. Mereka adalah para veteran yang kini aktif di posisi masing-masing. Wah, Jenderal Ayu Lestari, kami kaget melihat berita dan langsung datang. Anda membuat heboh negara ini ya. Memang komandan tim yang garang tidak berubah. Semua preman dan jenderal korup diberantas, rasanya lega sekali. Ayu Lestari untuk pertama kalinya tersenyum lebar dan menyambut mereka. Silakan masuk, kebetulan saya sedang bosan. Sekalian saja lihat demonstrasi anti-terorisme anak-anak kami dan berikan saran. Wah, ini kan Brigade Jenderal, kami mana berani. Tapi wajah Anda terlihat lebih baik sekarang. Lebih garang daripada saat masih aktif. Sambil bercanda, Kapten Reza menyajikan teh. Ayu Lestari memegang cangkir tehnya dan merenung. Profesi prajurit, terkadang harus menanggung tuduhan palsu, terkadang harus mempertaruhkan nyawa, jalan yang penuh penderitaan. Namun, karena ada orang-orang yang harus dilindungi dan rekan-rekan seperjuangan, ia tidak menyesali jalan ini. Kolonel Budi Santoso, Pak Chandra, dan komplotan Jenderal Hadi dijatuhi hukuman berat di pengadilan. Kolonel Budi Santoso dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Pak Chandra 20 tahun penjara, dan Jenderal Hadi 12 tahun penjara. Harta mereka disita, dan para korban diberi kompensasi negara serta dukungan medis. Putusan ini membuktikan bahwa keadilan, meskipun terlambat, pasti akan datang. Menjelang senja, Ayu Lestari kembali ke lapangan setelah mengantar rekan-rekannya. Matahari terbenam mewarnai langit dengan warna merah, di bawahnya bendera merah putih berkibar. Kapten Reza mendekatinya. Komandan Brigade, apa Anda tidak ingin istirahat? Anda sudah berdiri sepanjang hari. Istirahat. Prajurit mana ada istirahat? Istirahat itu nanti kalau sudah mati. Rencana latihan besok sudah siap? Ya, sempurna. Oh, dan ada telepon dari markas besar. Karena jasa Anda dalam kasus ini, Anda akan menerima penghargaan dari Presiden bulan depan. Ayu Lestari terkekeh. Penghargaan tidak penting. Penghargaan saya adalah tatapan mata para prajurit itu. Menjaga agar tatapan mata yang berbinar itu tidak pudar, itulah satu-satunya tugas saya. Ia merapikan topinya dan menyelipkan tongkat komando di pinggangnya. Ayo, Kapten Reza, siapkan lari pagi besok, jangan sampai terlambat. Siap, Komandan. Brigadir Jenderal Ayu Lestari, jenderal wanita termuda di Angkatan Darat Indonesia dan legenda Kopassus. Jalan yang ia tempuh memang terjal. Namun ia tidak pernah sendirian. Di belakangnya, ada ribuan rekan seperjuangan yang bersatu dalam kepercayaan, dan di depannya, ada negara yang harus ia jaga. Kegelapan menyelimuti wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Namun, cahaya di Brigade Infanteri Raja Wali, Batalion Infanteri Singa Perkasa, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Itu adalah cahaya baja yang tak padam,
yang tercipta dari keadilan dan keyakinan. Siap! Dengan seruan hormat yang nyaring menggema di kegelapan, kisah Ayu Lestari berakhir. Tercatat sebagai legenda baru, setelah penahanan Kolonel Budi Santoso dan gelombang korupsi berlalu, tanah di Kalimantan Utara menjadi semakin kokoh. Namun, suasana di batalion jauh berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi ketegangan yang mematikan, melainkan semangat membara yang memenuhi lapangan. Lebih keras, apakah suaramu hanya segitu? Mendengar bentakan instruktur, para prajurit berteriak sambil melakukan senam komando. Hari ini adalah hari terakhir latihan komando intensif yang diikuti oleh seluruh brigade. Wajah para prajurit yang berguling di lumpur dan berlumuran keringat tampak lelah, namun tatapan mereka hidup. Dan di antara barisan itu, ada seseorang yang mengenakan seragam tempur yang penuh lumpur, melakukan senam PT yang sama persis. Dialah Brigadir Jenderal Ayu Lestari, Komandan Brigade. Satu semangat, dua persatuan. Ayu Lestari menggerakkan tubuhnya dengan gerakan yang tepat sesuai hitungan. Kebiasaan komandan berusia 50-an atau 60-an yang hanya berdiri sambil bertolak pinggang tidak ditemukan di batalionnya. Ia selalu makan, tidur, dan berlatih sama persis dengan para prajurit. Kapten Reza Adiwijaya, yang berlari di sampingnya, bertanya dengan napas terengah-engah. Komandan Brigade, hosh, apa Anda tidak ingin istirahat sebentar? Para staf khawatir. Ayu Lestari, tanpa mengusap wajahnya yang penuh keringat, menjawab, istirahat itu hanya untuk orang mati. Jika komandan terengah-engah, bawahan akan ambruk. Jika saya bertahan, anak-anak juga akan bertahan. Itulah seorang pemimpin. Sesuai perkataannya. Tidak ada prajurit yang akan mencari kesempatan jika komandan mereka merangkak di lumpur. Sebaliknya, para prajurit mengertakkan gigi dengan tekad. Komandan kami saja bisa, kenapa aku tidak bisa? Beberapa saat kemudian, highlight latihan, pertarungan parit, dimulai. Ayu Lestari mengenakan pelindung dan masuk ke dalam parit di antara para prajurit pria yang bertelanjang dada. Ibu Jenderal, Anda sungguh akan ikut. Para prajurit tim lawan ragu-ragu karena terkejut. Mereka tidak berani menyentuh tubuh seorang jenderal. Ayu Lestari mengambil segenggam lumpur dan mengoleskannya ke wajahnya. Sudah kubilang, bertarunglah tanpa pangkat. Anggap aku bukan komandan brigade, tapi musuh. Jika kalian tidak bisa mengalahkanku, kalian akan mati di medan perang. Serbu. Atas perintahnya, seorang kopral satu bertubuh besar memberanikan diri dan menyerbu. Namun, Ayu Lestari menggunakan teknik judo yang ia pelajari di Kopassus untuk dengan ringan membanting kopral itu ke lumpur. Plak. Aduh. Berikutnya. Seketika, 3 prajurit jatuh di tangan Ayu Lestari. Barulah mata para prajurit itu menyala. Tidak ada lagi yang menahan diri. Mereka saling bergelut seperti binatang, dan Ayu Lestari pun berguling-guling di lumpur bersama mereka. Setelah pertarungan sengit usai, Ayu Lestari yang keluar dari parit tampak seperti hantu lumpur. Namun, di wajahnya terukir senyum yang lebih cerah dari sebelumnya. Aduh, pinggangku. Memang tidak bisa menandingi kekuatan prajurit aktif. Siapa tadi yang menendangku? Tendangannya mantap sekali. Memaafkan saya, Prada Budi. Prajurit yang ketakutan itu berkata. Ayu Lestari mendekatinya dan menepuk bahunya. Meminta maaf untuk apa? Kau menyerang titik vital musuh dengan tepat. Sangat bagus. Akan kuberikan izin cuti tambahan. Terima kasih, Komandan. Sorakan pecah di sekitar. Sersan Siti, yang menyaksikan pemandangan itu, datang membawa handuk dan air. Ekspresinya bukan lagi ekspresi minder seperti dulu, melainkan percaya diri dan bersemangat. Komandan Brigade, Anda sudah berjuang keras. Ini air minumnya. Terima kasih, Sersan Siti. Lain kali kau juga ikut. Akan kubimbing kau menjadi junior Kopassus. Saya akan fokus pada menembak saja. Saya tidak bisa mengalahkan komandan brigade dalam pertarungan tangan kosong. Ayu Lestari tertawa mendengar candaan Sersan Siti. Malam itu, setelah latihan selesai, batalion mengadakan pesta minuman ringan. Ayu Lestari berkeliling di antara para prajurit, mengisi gelas mereka satu persatu. Kalian sudah bekerja keras. Keringat yang kalian tumpahkan ini akan membersihkan aib yang ditinggalkan Kolonel Budi. Kita bukan lagi militer yang kuat hanya di mulut, tapi militer yang benar-benar kuat. Mata para prajurit berkaca-kaca.
Mereka kini tahu bahwa komandan mereka bukan hanya pahlawan yang memberantas korupsi, melainkan rekan seperjuangan sejati yang berbagi darah dan keringat dengan mereka. Bintang-bintang bertaburan di langit malam. Ayu Lestari menghabiskan segelas minuman ringan dan berpikir. Medan perang yang berbau keringat ini 100 kali lebih harum daripada kantor mewah di Jakarta. Kegaduhan di batalion yang damai terjadi pada suatu sore di akhir pekan. Di depan pos jaga, seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah dan beberapa pria berjas yang terlihat seperti pengacara datang. Itu adalah istri Kolonel Budi Santoso yang ditahan dan tim pengacaranya. Suruh Ayu Lestari keluar. Suami saya di penjara. Apa dia bisa tidur nyenyak? Apa kalian tahu kami siapa? Istri Kolonel Budi Santoso mengancam para petugas di pos jaga sambil menunjuk-nunjuk. Ayu Lestari, yang sedang melihat dokumen di ruang kerjanya, menerima laporan itu. Ia mengerutkan kening dan bangkit dari duduknya. Kapten Reza, biarkan mereka masuk. Tapi, Komandan Brigade, suasananya tidak bagus. Anda mungkin akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Memang anjing yang menggonggong perlu dipukul, tapi terkadang harus dikendalikan hanya dengan tatapan mata. Istri Kolonel Budi Santoso, yang masuk ke ruang pertemuan, langsung menyerbu Ayu Lestari seolah hendak melemparkan tas tangannya. Kau ini Ayu Lestari yang sok hebat itu. Ya, sesama wanita, kenapa kau begitu tega? Suamiku hanya melakukan sedikit kesalahan, tapi dihukum 15 tahun penjara. Itu tidak masuk akal. Bagaimana anak-anak kami hidup tanpa ayah? Pengacara di sampingnya ikut menimpali sambil menyodorkan kartu nama. Jenderal, penderitaan keluarga klien kami sangat besar. Tolong tuliskan surat permohonan keringanan hukuman. Ini bisa diselesaikan dengan baik-baik antar rekan militer, tapi Anda terlalu membesar-besarkannya. Ayu Lestari menatap mereka dengan mata dingin. Ia bahkan tidak menawarkan mereka untuk duduk. Kesalahan? Melecehkan prajurit wanita, mengorupsi dana pertahanan untuk dihamburkan di ruang karaoke, dan menyewa preman untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Itu disebut kesalahan? Itu kejahatan. Kejahatan yang sangat keji. Apa? Kau sudah selesai bicara? Betapa besar pengabdian suamiku untuk batalion ini. Itu bukan pengabdian, melainkan keserakahan. Dan Anda mengkhawatirkan anak-anak Anda? Sersan Siti, yang dianiaya Kolonel Budi Santoso, bukankah dia juga anak perempuan yang berharga bagi seseorang? Tidakkah Anda memikirkan air mata darah orang tuanya? Suara Ayu Lestari tidak tinggi, namun memiliki kekuatan yang menusuk tulang. Istri Kolonel Budi Santoso terdiam, bibirnya bergetar. Suami Anda telah menjual kehormatan prajurit demi kenyamanan hidup kalian. Membayar harganya adalah konsekuensi yang wajar. Jangan meminta surat permohonan keringanan hukuman kepada saya, melainkan pergilah berlutut di hadapan para korban. Itulah cara agar Anda tidak terlalu malu di hadapan anak-anak Anda. Kau sungguh tidak punya hati nurani. Jika seorang komandan terpengaruh oleh perasaan pribadi, bawahan akan mati. Saya akan menjadi iblis tanpa hati nurani demi melindungi bawahan saya. Silakan keluar sekarang. Jika Anda terus membuat keributan, saya akan memanggil polisi militer karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Fasilitas Militer. Atas perintah pengusiran yang tegas dari Ayu Lestari, pengacara itu berdeham dan mundur perlahan. Sementara istri Kolonel Budi Santoso mendesis marah dan akhirnya keluar seperti diusir. Di luar ruang pertemuan, Sersan Siti dan para prajurit wanita yang mendengar kabar itu sedang berdiri. Mereka memandang Ayu Lestari dengan ekspresi cemas. Mereka khawatir Komandan Brigade akan melunak dan menyetujui kompromi. Ayu Lestari membuka pintu dan tersenyum kepada mereka. Kenapa kalian berdiri di sana? Tidak pergi makan? Komandan Brigade, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja, hanya ada pedagang keliling yang membuat sedikit keributan. Jangan khawatir. Tidak akan ada ampun bagi mereka yang menyakiti kalian. Sampai mati. Sersan Siti menahan emosi yang melonjak dan memberi hormat kepada Ayu Lestari. Siap. Terima kasih. Ayu Lestari membalas hormat mereka sambil berpikir. Pengampunan adalah hak korban, bukan wilayahnya sebagai pihak ketiga untuk ikut campur. Yang harus ia lakukan hanyalah satu hal. Membangun benteng agar penjahat seperti itu tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di batalion suci ini. Matahari mulai terbenam.
Ayu Lestari sendirian berpatroli di pos perbatasan. Di seberang pagar kawat berduri, pegunungan di utara mulai menghitam. Angin malam yang dingin menusuk jubahnya, namun ia tidak bergeming, mengamati kegelapan. Tapak, tapak, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Itu Kapten Reza Adiwijaya. Ia membawa 2 cangkir kopi hangat. Komandan Brigade, Anda di sini, mari minum kopi. Terima kasih. Saya tidak bisa tidur. Ayu Lestari menerima cangkir kertas itu dan meniup uap putihnya. Saya dengar Anda sering diincar oleh markas besar untuk direkrut. Ada rumor bahwa Anda akan dipindahkan ke markas besar gabungan staf operasi atau menjadi komandan Kopassus. Apa Anda benar-benar akan pergi? Suara Kapten Reza terdengar kecewa. Ayu Lestari tersenyum masam sambil menggelengkan kepala. Entahlah, semakin banyak bintang, pundak saja yang semakin berat. Saya suka di sini. Saya lebih cocok di lapangan yang berbau debu dan keringat. Tapi Komandan, bukankah orang seperti Anda harus berada di pucuk pimpinan militer agar militer bisa lebih berubah? Kapten Reza, apa yang saya rasakan saat menangkap Kolonel Budi? Orang yang hanya memberi perintah dari atas tidak bisa melihat air busuk di bawah. Saat saya di Kopassus, momen terkuat saya adalah ketika saya bersama tim dan berada di lapangan, saling membelakangi. Ayu Lestari menyentuh pagar kawat berduri. Sentuhan logam dingin terasa di ujung jarinya. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya ingin menanamkan setidaknya 1 kenangan kepada para anggota saya ketika mereka pensiun, bahwa kehidupan militer mereka tidak memalukan, kebanggaan bahwa brigade kami dipimpin oleh prajurit sejati, bukan jenderal kotor. Itu saja sudah cukup. Kapten Reza diam-diam memandang profil Ayu Lestari. Tubuhnya kecil dan kokoh, namun punggungnya terlihat lebih besar dari raksasa manapun. Ia yakin bahwa selama ada orang ini, Angkatan Darat Indonesia masih punya harapan. Dan jika saya pergi, bagaimana Anda akan hidup jika bosan? Tidak ada komandan yang akan memarahimu sebanyak saya. Hahaha. Benar, Komandan. Kalau tidak mendengar omelan Komandan, saya tidak bisa mencerna makanan, saya akan mengabdi seumur hidup. Seumur hidup apanya, kau juga harus jadi jenderal. Sampai saat itu, akan saya paksa kau bekerja keras. Keduanya tertawa dalam kegelapan. Suara tawa mereka menyebar jauh melewati pagar kawat berduri. Bulan purnama terbit di langit malam. Cahaya bulan menyinari 1 bintang di pundak Ayu Lestari. Bintang itu bukanlah simbol kekuasaan. Ia adalah mercusuar yang menerangi agar tidak tersesat dalam kegelapan dan janji yang kokoh untuk melindungi bawahannya. Ayu Lestari menghabiskan kopinya dan meremas cangkir kertasnya. Ayo, saya janji akan memasak mie instan untuk anak-anak. Mie instan buatan Komandan, jujur saja, takaran airnya selalu gagal kan? Berisik. Makan saja apa adanya. Ayu Lestari berjalan di depan dengan langkah yang gagah dan tak gentar. Kapten Reza tersenyum dan mengikutinya dari belakang. Malam di pasukan Garuda Merah semakin larut, namun kisah mereka baru saja dimulai. Brigadir Jenderal Ayu Lestari, jenderal wanita termuda yang menjadi legenda. Jalan yang ia tempuh memang berat, namun ia tidak pernah sendirian. Di belakangnya, ada ribuan rekan seperjuangan yang bersatu dalam kepercayaan, dan di depannya, ada negara yang harus ia jaga.